Apa yang akan kalian pikirkan ketika saya mengucapkan kata makan? Mungkin teman-teman akan membayangkan makanan yang enak, lezat gitu. Dan favorit mungkin ya. Ada yang sate ataupun sop, daging dan yang lain-lainnya. Tetapi bagaimana kalau saya bilang ada salah satu orang yang tertipu ataupun dibodoh-bodohi oleh dukun yang berkedok kiai, dan yang lebih parahnya adalah dukun itu menyarankan wanita itu untuk makan sesuatu yang tidak lazim, khususnya di Indonesia. Makan apa itu? Ya, sesuai dengan thumbnail konten kali ini, bahwa perempuan itu disuruh untuk makan daging monyet. Ya, daging monyet. Teman-teman gak salah dengar. Dan parahnya, wanita itu atau perempuan itu nurut hanya untuk kesembuhan. Tapi ternyata sama sekali tidak. Dan untuk itu, dalam konten kali ini saya akan bahas pengalaman saya ketika meruqyah seorang wanita di daerah Jabodetabek yang sudah ditipu habis jutaan rupiah, tak kunjung sembuh, dan parahnya disuruh makan daging monyet. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi dan terus standby, stay tune bersama saya, Syarif. Dan insya Allah dalam konten kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kesukaan teman-teman di konten kali ini. Sebenarnya di Kala Senja itu pengen ada konten edukasi gitu kan banyak ya. Dan ada konten-konten yang bisa menjadikan tips-tips supaya teman-teman lebih melek tentang alam gaib dan alam jin gitu kan, berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama. Tapi karena berhubung banyak minta yang request kisah-kisah yang epic, kisah-kisah yang menarik, saya akan ceritakan sesuai dengan request teman-teman. Dan dalam konten kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman ruqyah saya, dan sebenarnya kisah ini mau saya simpen ya. Saya simpen untuk saya ceritakan di beberapa podcast channel YouTube lain gitu kayak punya Bang Umang atau Mas Jo gitu. Tapi kayaknya ini lebih enak kalau dibawakan di sini deh gitu. Ya, biar teman-teman juga mulai ada edukasi yang nantinya insya Allah di belakang akan saya bahas. Dan untuk itu kita masuk ke ceritanya. Baik, cerita kali ini bermula ketika tahun 2025 kemarin. Tepatnya 1 tahun yang lalu, saya mendapatkan DM di Instagram saya. Jadi buat teman-teman yang masih nanya Instagram saya, ini Instagram saya ada di bawah. Teman-teman bisa cek sendiri, bisa follow-follow juga. Kemudian DM masuk itu karena banyak, dan saya nyoba ngefilter atau nyortir gitu kan. Jadi ketika ada DM yang masuk, saya pasti baca satu-satu. Kalau memang permintaan pesannya itu make sense ataupun urgent ataupun kayaknya ini serius deh, baru saya bales. Tapi kalau permintaan pesannya yang aneh-aneh gitu, kadang ada yang nanya, Mas tolong ruqyah usaha saya ataupun ruqyah tanah yang mau saya jual nggak laku-laku, itu saya skip dulu. Karena kalau pengen tanah atau asetnya laku terjual, kayaknya bukan harus diruqyah deh, tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nanti deh saya bikinkan konten khusus untuk hal-hal itu ya, supaya tanahnya bisa terjual dan sebagainya. Dan untuk konten kali ini saya akan bahas DM yang masuk itu dari seorang laki-laki namanya Pak Widodo. Tapi itu bukan nama asli juga, saya sebut saja Pak Widodo. Pak Widodo ini tinggalnya di Jabodetabek. Beliau menanyakan ketersediaan saya, maukah Mas Syarif untuk meruqyah adik saya. Nah, di situ saya tanya, sebenarnya apa yang terjadi Pak sama adiknya. Nah, kemudian diperkenalkan, kalau kakaknya Widodo, adiknya saya sebutkan namanya Widi kali ya, gitu, Mbak Widi.
Mbak Widi ini perempuan usia sekitar 26 tahun, masih muda, dan penyakitnya itu aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena hampir setiap hari dari tahun 2023 itu kesurupan. Teman-teman nggak salah dengar, kesurupannya tiap hari, daily gitu kan. Jadi Pak Widodo bilang di DM-nya, Mas Arief tolong adik saya si Widi gitu kan. Jadi dari tahun 2023 sampai 2024 dan 2025 itu hampir setiap hari itu kesurupan. Lah, kemudian kan saya nanya, maksudnya kesurupan itu gimana Pak? Nah, kemudian Pak Widodo juga bilang, ya kesurupan Mas. Jadi di jam-jam tertentu kayak misalkan setelah sholat maghrib gitu kan sampai ke isya, kesurupannya itu kayak orang pengen melakukan sesuatu tapi nggak jadi gitu. Jadi cuman menggeram, bukan menggeram seperti harimau atau singa ya, nggak, tapi kayak pengen teriak tapi ditahan gitu. Sudah sering sekali si Widi ini dibawa ke orang-orang pinter, ke dukun lah, kiai lah, apa segala macam. Nah, terakhir nih saya pengen coba ke Mas Arief katanya. Tolong Mas, karena saya melihat konten-konten Mas Arief yang di beberapa podcast gitu kayak di Prasojo Muhammad. Terakhir itu dia melihat di Malam Mencekam gitu kan. Penjelasan dari Mas Arief itu make sense dan logik gitu. Mudah-mudahan dengan Mas Arief bisa nolong adik saya, itu akan membuka wawasan supaya keluarga kami tercerahkan. Nah kemudian karena waktu itu saya lagi di Semarang kalau nggak salah, waktu DM gitu ngebalas DM, akhirnya ya udah Pak, insya Allah nanti saya jadwalkan untuk ke tempat tersebut. Saya nggak bisa sebutkan kotanya, tapi intinya di Jabodetabek lah gitu. Kemudian singkat cerita, akhirnya saya meluncurlah ke tempat itu, ke rumahnya Pak Widodo itu. Sekitar kalau dari saya naik kereta api dulu karena ya kereta api adalah akses utama. Rumah saya di Indramayu ini deket banget sama stasiun ya, 5 menit jalan kaki lah nyampe gitu kan stasiun. Akhirnya ketika naik kereta kemudian dilanjut pakai KRL atau komuter lain di dalam kota. Kemudian saya dijemput sama Pak Widodo. Ketika dijemput kemudian diantar sampai ke rumahnya, dan begitu saya lepas sepatu ya, waktu itu kan saya pakai sepatu, lepas sepatu, si Widi itu sudah dalam kondisi trance. Kondisi trance itu maksudnya kondisi yang tidak sadar. Nah, istrinya Pak Widodo ini bilang katanya, waktu Pak Widodo mau jemput saya, si Widi ini udah uring-uringan. Maksudnya udah nggak nyaman gitu, udah menunjukkan ekspresi yang aneh, bolak-balik WC terus, kayak pipis, mual gitu kan. Ditambah ketika saya bilang Assalamualaikum di depan rumahnya, si Widinya itu langsung defensif gitu ya, kayak seolah-olah nggak suka ketika saya datang. Kemudian saya masuk dengan apa namanya, dengan Pak Widodo, dan saya lihat posisi Widi itu memang trends ya, 50-50 parsial antara dirinya sama entitas lain. Tapi pada waktu saya duduk, saya nggak langsung mengeksekusi, nggak. Saya ngobrol dulu, saya tanyakan. Kemudian ketika saya bicara dengan Pak Widodo, si Widinya itu ke belakang. Ke belakang, ketika saya bicara sama Pak Widodo, ada suara gelas pecah di belakang. Nah, ketika gelas pecah itu, istrinya Pak Widodo pun akhirnya ke belakang. Nah, perlu diketahui, si Widi ini adiknya Pak Widodo ya, bukan adiknya istrinya. Jadi, si Widi ini ya tadinya kerja di salah satu gerai outlet franchise gitu di sekitaran Jawa Timur. Kemudian karena sakitnya itu, akhirnya dia ikut kakaknya di Jabodetabek atau si Pak Widodo itu. Kemudian saya ngobrol dengan Pak Widodo. Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Widi? Sehingga Bapak manggil saya ke sini, kemudian Pak Widodo juga menjelaskan, ya Mas, melanjutkan obrolan kita yang waktu di Instagram kemarin, katanya. Adik saya ini mengalami hal-hal seperti itu ya tadi, seperti Mas Arief lihat. Jadi perubahan moodnya itu cepat gitu loh. Nah, ditambah lagi ketika saya mau jemput Mas Arief nih, kata istri. Jadi ketika Pak Widodo mau jemput saya dengan mobil, istrinya tuh WA, Mas, ini si Widi udah mulai melakukan tindakan yang aneh-aneh gitu. Nah, kemudian Pak Widodonya juga bilang, ya udah tahan dulu. Nanti sampai saya dengan Mas Arief sampai nyampe rumah, nanti baru kita tangani. Ketika saya bicara seperti itu, saya juga tanya, dulu si Widi kerja di mana, kemudian awal mulanya seperti apa, dan Pak Widodo juga menjelaskan, saya juga nggak tahu Mas.
Tiba-tiba ketika saya dihubungi sama teman kantornya, si Widi itu udah kesurupan di tempat kerjanya. Jadi waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah. Dia 2022 mau 2023, 2022 akhir mau deket-deket ke tahun 2023 itu gerainya lagi rame tuh. Salah satu franchise gitu kan. Rame. Kemudian ketika dalam masih jam kerja si Widi ini jatuh pingsan dan kemudian sadar teriak-teriak. Teriak-teriak, nangis, jerit-jerit gitu kan. Teman-teman kantornya bingung, teman-teman kerjanya bingung, hingga pada akhirnya dievakuasi. Itu kata Pak Widodo. Dan Pak Widodonya pun kata temannya. Itu ketika pertama kali terjadi kesurupan seperti itu, nggak langsung lapor ke kakaknya. Karena di salah satu teman kantornya itu atau tempat kerjanya itu ada yang punya kenalan orang pinter lah gitu kan bahasanya di setempat gitu kan. Nah, ketika si Widi kesurupan pertama kali itu diminta tolong sama orang pinter ini di wilayah itu. Dan orang pinternya itu bilang, adiknya atau si Widi ini kena korban santet, bilang seperti itu. Bilang ke temennya. Nah, kemudian si Widi ini dikasih air dari yang katanya orang pinter itu, katanya untuk diminumkan, kemudian juga dikasih gelang, gelang kayu gitu kan. Terus yang terakhir itu suruh menyimpan ya biasa rajah gitu kan di dalam dompetnya si Widi supaya untuk penjagaan katanya. Akhirnya ketika kesurupan pertama itu nggak langsung dilaporkan ke Pak Widodo. Kemudian setelah beberapa bulan kesurupan lagi, terjadi lagi hal yang sama. Nah, ketika kesurupan yang kedua itu lebih ekstrim. Kenapa lebih ekstrim? Sampai nyerang teman sekantornya yang berusaha untuk mengevakuasi. Dipanggil lagi lah orang pintar itu kan. Ketika orang itu dipanggil, orang pintar itu dipanggil lagi, orang pintar itu bilang, wah kalau ini mah bukan kelas saya katanya. Ini santetnya, setannya, jinnya lebih hebat dari saya. Akhirnya si orang pintar itu menyerah dan tidak bisa untuk eh, menyembuhkan. Kemudian bingung kan teman kantornya itu. Akhirnya nelfonlah ke Pak Widodo kakaknya. Ketika ditelepon pun kondisi Widi itu masih kesurupan. Masih mengerang, masih menangis, kadang menyerang teman kantornya gitu kan. Nah, ketika ditelepon Pak Widodo kan panik karena Pak Widodo punya usaha di rumahnya. Punya usaha kayak pembuatan kerajinan kayak gitu-gitu kan. Nah, ketika ditelepon Pak Widodo juga panik. Loh, harus gimana? Akhirnya Pak Widodo ngomong ke istrinya dan istrinya itu langsung kontak saudaranya yang ada di kampung. Ya, dan perlu teman-teman ketahui Pak Widodo dan istrinya itu sebenarnya bukan orang situ juga, tapi orang daerah. Ya, saya nggak bisa sebutin daerahnya. Intinya orang daerah. Pak Widodo orang Jawa Barat, istrinya orang Jawa Tengah. Kemudian istrinya itu ngubungin orang yang orang pintar juga di daerahnya. Katanya ditarik sukmanya dari daerah itu. Jadi Widi yang kesurupan itu ditarik sukmanya sama orang pintar yang di daerah di daerah istrinya Pak Widodo itu agar sadar. Jadi waktu itu Pak Widodo mengirimkan fotonya si Widi, kemudian mengirimkan kondisi video terakhir si Widi masih kesurupan. Dikirimkanlah akhirnya ke orang pintar yang ada di daerahnya istrinya Pak Widodo itu. Kemudian singkat cerita setelah 1 jam akhirnya si Widi ini sadar. Ketika sadar itu sudah merah semua mukanya dan ada bekas luka cakaran di tangannya gitu kan karena mungkin habis apa ya dievakuasi kali ya kan kayak ada benturan atau kayak orang habis berantem. Nah kemudian singkat cerita si Pak Widodo ini minta supaya si Widi ini pulang. Nah dimintakanlah cuti. Besoknya dari Jawa Timur ke Jabodetabek pulang. Ketika nyampe rumah, kemudian ditanya-tanya, kamu tuh sebenarnya kenapa? Kata Pak Widodo. Widinya pun bingung. Nggak tahu, ya karena kakak adik kan gitu kan. Nggak tahu, seakhir-akhir ini kayaknya emosi saya kok nggak karuan gitu kan. Terus mood saya kok nggak jelas gitu. Kadang tiba-tiba emosi, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih. Lah, terus kemarin waktu kamu kesurupan apa? Kamu ingat apa?
Saya nggak tahu, tiba-tiba ketika waktu saya kerja kayak ada yang narik saya dari belakang. Terus saya hilang apa namanya? Hilang kontrol aja gitu kan. Dan bangun-bangun saya udah dikerumunin sama teman-teman kantor saya. Nah, ketika mendengarkan hal itu ya, Pak Widi kan sebagai kakaknya kan panik. Ketika panik, Pak Widi ini bilang ke istrinya, "Ya udah, Bu, kita bawa Widi ke daerah, ke tempat Ibu, ke orang pintar itu." Dan parahnya istrinya karena ya awam ya gitu kan orang nggak paham, istrinya mengiyakan, "Ya udah, ayo Mas kita bawa." Akhirnya dibawalah ke Jawa Tengah itu. Dan ketika nyampe Jawa Tengah, ceritanya diberobatin nih sama orang pinter lah, orang pinter di daerah tersebut. Bilangnya apa coba? Bahwa si Widi adalah korban santet dari saudaranya. Dan itu nambah pikiran akhirnya Pak Widodo. Saudara-saudara yang mana? Perasaan kita cuma 3 bersaudara deh. Pak Widodo, Widi, ada lagi satunya yang masih di kampung. Dan itu pun ya saudara yang ya bisa dibilang itu nomor 3. Jadi Pak Widodo satu, kemudian yang kedua itu ada di kampung, dan yang ketiga ini Widi, ada 3 bersaudara. Nah, yang nomor 2 ini justru dia itu orangnya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Dia punya bengkel gitu kan, dan kayaknya kalau untuk ngarah nyantet adeknya nggak mungkin deh gitu kan. Nah, tapi karena yang diberitakan itu dari orang pinter, akhirnya sementara ya diiyakan dulu gitu kan sama Pak Widodo. Oh ya, jadi kita harus apa supaya Widi terjaga dan tidak menjadi kok tumbal apa korban gitu kan, korban korban santet dari saudaranya itu. Kemudian ya biasa diberikanlah amalan-amalan. Awalnya bagus ya, suruh baca ini, jangan lupa sholat apa. Tapi ujung-ujungnya adalah kamu tanam ini di depan rumah, bentuknya itu kayak kain putih, tapi nggak boleh dibuka dalamnya apa. Ya, kain putih ya. Kalau kata Pak Widodo pun ya, saya tahu itu kain kafan gitu kan, putih, kemudian taruh di depan rumah. Tapi saya nggak boleh buka Mas pada waktu itu. Jadi diikat aja, diikat dengan tali hitam dan baunya itu kayak bau minyak misik gitu kan. Ya, akhirnya setelah pulang ditaruhlah itu di depan rumah, dan ada beberapa raja yang memang ditempel di atas apa namanya pintu, kusen-kusen, pintu depan, pintu belakang gitu kan. Setelah itu terjadi, pulang lagi kan ke Jabodetabek, tetapi kondisi Widinya masih tetap seperti itu, tidak berubah. Justru yang ada ketika ditempel-tempel seperti itu dan ditanam-tanam seperti itu, kondisi Widi 180 derajat lebih parah daripada waktu dia kerja. Ditelepon lagi orang pinter itu. Pak Yai, manggilnya kan Pak Yai ya, karena dia backgroundnya, looks-nya itu tampilannya udah kayak kiai banget gitu kan, kayak pemuka agama Islam. Pak Yai, ini gimana? Adik saya kemarin sudah ditanam dan sudah ditempelkan, sudah gini-gini, tapi kok ternyata masih masuk. Kemudian Pak Yai itu bilang, itu yang baru. Maksudnya yang baru gimana? Jadi yang kemarin katanya, kata Pak Yai itu, setan yang masuk ke dalam tubuhnya si Widi itu sudah nggak bisa masuk karena sudah ada tanaman itu kan, udah ada benda yang ditanam di atas di depan apa namanya rumah. Tapi sekarang diperbaharui lagi katanya gitu. Jadi kayak gimana? Jadi nanti saya kirimkan lagi benda-benda yang nanti bisa menangkal sihir. Dikirim lagi lah lewat paket. Bendanya apa? Sama, tapi sekarang ada tambahannya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat podcast saya di Prasojo Muhammad, saya bawa namanya minyak yang warna-warni itu loh. Nah, itu dikirimin sama dukun yang ada maaf, sama kiai. Ya dukun sih gitu kan, dukun tapi kedoknya kiai. Sama dukun yang berkedok kiai itu yang dari daerah istrinya Pak Widodo itu. Dikirimkanlah kain putih lagi, kemudian juga minyak yang warna-warni tapi satu set gitu ya, ada yang merah, kuning, hijau di dalam satu tabung gitu. Nah, kemudian minyaknya itu juga suruh ditanam tapi di belakang. Tapi di belakang. Ketika itu terjadi, ditanam, aman, clear. Nah, si Widi ini yang biasanya setiap hari ya ada perubahan suasana mood hati, itu sudah tenang tuh selama 1 minggu. Selama 1 minggu ya good, enak gitu kan. Akhirnya ketika selama 1 minggu itu Widi nyoba, kayaknya saya udah baikan deh.
saya izin balik lagi ya ke kerja gitu kan ke Jawa Timur. Tapi kakaknya atau Mas Widodo ini nggak ngizinin. Nanti deh, kamu kayaknya belum sembuh total. Karena kalau malam tuh dia insomnia sampai maaf matanya tuh hitam di sininya gitu loh. Jarang tidur, makan jauh, sering muntah-muntah. Memang nggak kesurupan tapi gejala-gejala seperti itunya muncul. Nah, kata Mas Widodo, kalau kamu sudah baikan, sudah normal hidupnya, maksudnya sudah bisa istirahat, sudah makan bener lagi, kamu mau kerja di manapun boleh. Karena nurut gitu kan si Widi, ya udah saya nggak pulang dulu atau nanti aja deh kalau sudah free gitu kan. Nah kemudian singkat cerita selama 1 minggu itu aman. Nah ketika di hari yang ke-8 terjadi lagi kesurupannya. Dan kesurupannya apa? Ketika Widi mau menjalankan sholat Isya. Ya, nggak salah, teman-teman nggak salah dengar. Sudah ambil wudhu, sudah pakai mukena, dan langsung pingsan, kemudian tertawa. Biasa, kalau ketawa, diawali dengan pingsan, jadinya kuntilanak yang selama ini sudah menjadi hantu atau setan populer, ada di bioskop gitu, ada di tempat tongkrongan. Karena kuntilanak ini ada di mana-mana, mulai dari di perkampungan, di hutan, di bioskop, di film, di sinetron dan yang lain. Jadilah kuntilanak gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, si dukunnya atau Pak Kiai yang ada di tempatnya istrinya itu menyarankan, ya sudah kalau kayak gitu besok kalian bawa si Widi ke sini lagi. Nah, tanpa tedeng-aling-aling tuh. Kakaknya Widi atau Mas Widodo ini langsung lah dengan kondisi Widi masih seperti itu langsung siap-siap packing untuk perjalanan ke Jawa Tengah lagi. Nah, nyampe sana. Ketika nyampe sana, itu kan pulang dulu tuh ke rumah istrinya Pak Widodo. Kondisi Widinya masih belum bisa apa-apa itu, masih belum setengah sadar gitu kan. Jadi ketika di dalam mobil pun ya nggak seperti kayak manusia, dia ngelamun, dengan tatapan kosong gitu kan. Nah, ketika sampai di rumahnya istrinya Pak Widodo, kemudian istirahat, besok siangnya sekitar jam 9 jam 10 datanglah ke rumah dukun itu atau Pak Kiai itu kan. Nah, ketika ke sana kemudian nggak tahu kata Pak Widodo itu Widi diapain, katanya sempat ditekan-tekan ininya, terus dikasih air, dipijet-pijet, dilus-lus kakinya sampai badannya juga dilus-lus semua. Dan yang terakhir itu Pak Kiai itu bilang, ini sihirnya tingkat tinggi katanya. Ini santetnya tingkat tinggi. Jadi untuk melepaskan ini semua, kalian harus melakukan sesuatu hal yang beresiko tinggi juga. Maksudnya gimana gitu Pak Widodo? Ya, kata Pak Kiai itu bilang, kalau Widi mau sembuh, maka kalian termasuk kakaknya juga harus mau ritual dan makan daging monyet. Teman-teman nggak salah dengar, harus makan daging monyet. Nah, ketika ketika kalimat itu terlempar dari mulutnya yang katanya Pak Kiai itu, Mas Widodo shock. Loh, kok daging monyet, hubungannya apa? Nah, kata Pak Kiai itu atau Pak Dukun itu bilang, setan yang masuk ke dalam tubuhnya Widi ini jelmaan siluman monyet katanya. Jelmaan siluman monyet. Jadi untuk bisa membunuh, untuk bisa mengusir, kalian harus mengorbankan seekor monyet, ditumbalkan lah bahasanya. Lalu dagingnya kalian makan. Karena memang kalap ya, maksudnya bingung. Akhirnya diiyakan. Ya sudah Pak Yai, kami besok akan ke sini lagi untuk bawa monyetnya dan akan dieksekusi. Tapi Pak Yai itu bilang, jangan. Besok kalian bawa, cari monyetnya dulu, kemudian langsung langsung dieksekusi. Dagingnya bawa sini dengan sudah dimasak. Bayangin, suruh cari monyet, kemudian dieksekusi dan dimasak, lalu masakannya dibawa.
di hadapan Pak Yai itu. Karena ya tadi gitu kan, buntu, akhirnya nurut lah. Setelah pulang dari rumah Pak Yai itu, di dalam mobil diskusi dengan istrinya, kita harus cari kemana monyetnya. Akhirnya istrinya bilang, kita harus cari ke orang yang punya usaha topeng monyet gitu. Mungkin ya di daerah kampung daerah itu banyak gitu kan, apa namanya, tontonan topeng-topeng monyet. Akhirnya nyarilah itu. Ketemulah salah satu peternak, ya bahasanya peternak, yang menjual monyet gitu kan. Nggak pakai lama, ditawar itu monyet. Kalau nggak salah harganya 1,2 juta. Agak gede sih katanya monyetnya. Kemudian si tukang penjual monyet juga bilang, Pak, ini monyetnya buat apa? Pak Widodo bingung. Kita mau pelihara, kata. Oh ya sudah, dijelaskan. Nanti Pak makannya begini, eh, kasihnya pisang ini. Pak Widodo iya aja. Tapi dalam hatinya Pak Widodo tuh sedih sebenarnya. Sebenarnya yang mau bukan dianya yang nyari makan. Maksudnya monyetnya bukan milih makan, tapi justru monyetnya yang nanti bakal dimakan gitu. Dalam hatinya gitu. Itu Pak Widi cerita ketika ngobrol di depan. Nah, kemudian singkat cerita, monyetnya dibawa. Ketika ada di bawah mobil, itu monyet yang ngeliatin aja. Ngeliatin Pak Widi, ngeliatin Pak Widodo, ngeliatin Widi, ngeliatin istrinya, gitu kan. Nah, pas sampai rumah, Pak Widodo langsung mengeksekusi monyet itu. Dan Pak Widodo pada waktu itu bilang, Mas, beneran, saya lemes Mas ketika melakukan aksi itu. Maksudnya mengeksekusi monyet itu. Saya merasa bersalah, tapi mau gimana lagi, asalkan adik saya sembuh gitu. Ketika saya ngobrol sama Pak Widodo di depan, saya dalam hati juga, ya Allah, kok ini sampai segitunya gitu kan. Karena orang kalap pengen sembuh, akhirnya segala cara pun dilakukan. Sampai mengeksekusi monyet. Ya, sekali lagi saya bilang mengeksekusi monyet. Kemudian diceritakanlah, sampai dibersihkanlah, sampai akhirnya dikuliti, bla 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 bla. Saya nggak mau cerita karena itu akan terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Saya nggak tega membayangkan kayak apa monyetnya gitu. Kemudian singkat cerita diambil dagingnya dan dimasak. Yang masak juga istrinya. Ketika masakan itu sudah jadi, itu ditaruh di rantang yang susun apa namanya, kayak orang mau piknik gitu kan. Jadi ada istilah daging monyet kecap tuh ya itu. Saya agak gimana gitu dengarnya, tapi ada istilah monyet kecap tuh ya itu beneran ada terjadi. Dagingnya, nasi, dan mungkin beberapa lauk yang lainnya. Akhirnya besoknya datang lagi tuh ke rumah Pak Yai atau dukun itu. Ketika itu terjadi, masuk, kata Pak Yainya bilang buka. Buka gitu kan. Rantangnya itu dibuka. Ketika dibuka, kemudian ditaruh di daun pisang, ya itunya, nasinya taruh daun pisang, kemudian daging monyetnya juga ditaruh, jadi dibikin 3 porsi. Kemudian kata Pak Yai bilang, sebelum makan saya izinkan untuk ritual dulu. Kemudian nggak tahu baca apa kata Pak Widodo, ketika dibacakan, yang jelas bukan baca Al-Quran ya, enggak, kata Pak Widodo enggak, tapi baca-baca apa, cuman komat kamit, mulutnya nggak jelas, nggak ada suaranya. Kemudian setelah itu, barulah dimakan. Dan Mas Harip tahu nggak, ketika saya nyoba untuk makan, saya ngebayang wajah monyetnya ketika waktu dibawa di dalam mobil. Itu saya lemes Mas. Saya lemes, makan tuh seolah dagingnya tuh nggak bisa ditelan gitu, nyangkut di sini. Pengen nelan tuh tapi nolak gitu loh di sini. Tapi mau gimana? Yang penting adik saya bisa sembuh. Istrinya juga bilang gitu. Ini gimana makannya, katanya tuh bingung. Tapi si Widi itu enak aja makan. Kayak apa namanya, kayak bukan daging itu, bukan daging monyet gitu. Padahal dia tahu banget. Kemudian singkat cerita akhirnya selesai makannya, Pak Widodo nggak habis, cuman makan beberapa potong gitu kan. Istrinya juga, tapi Widi habis. Nah, singkat cerita Pak Yai bilang, setelah ini kalian pulang ke rumah kalian, kemudian jangan lupa setiap malam bacakan, ada ada amalan yang harus kalian lakukan. Saya nggak usah sebutin di sini amalannya gimana. Intinya amalan ini bukan amalan sunnah, bukan amalan dari agama Islam, bukan juga amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi amalan-amalan yang entah dari mana gitu.
Itu disebutkan Pak Widodo pada waktu itu. Kemudian saya tanya, Pak, diamalkan? Iya Mas, saya diamalkan. Setelah sholat Isya saya baca itu. Berapa kali? 1.000 kali. Setiap hari selama 40 hari. Itu Mas. Saya ketika ngamalkan itu setelah sholat Isya, selesai itu jam 9 malam. Setiap hari. Tapi karena saya demi adik saya supaya bisa sembuh, saya lakukan itu semua. Oke, saya perhatikan aja gitu kan obrolan itu. Tapi ketika obrolan itu terjadi, terdengarlah bunyi piring pecah. Kalau tadi gelas pecah, kemudian piring pecah di belakang. Karena Widi di belakang nggak nemuin saya di depan. Wah, pecah lagi dan dia marah-marah. Dia dari dapur teriak gitu kan, ngusir saya. Usir laki-laki itu pergi. Jangan biarkan dia masuk ke rumah ini. Istrinya Pak Widodo kan bingung. Maksud kamu apa? Saya bilang, Mbak, jangan terbawa emosi. Itu bukan Widi. Dia ketawa, si Widi di belakang. Percuma kalian gak akan bisa mengeluarkan saya dari tubuh anak ini. Keluarkan laki-laki itu, maksudnya ngusir saya. Dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya kan saya nyaut kan dari depan. Saya bilang gini, kalau takut bilang bos. Gitu. Saya kalau nanganin orang kayak gitu, saya sambil agak sedikit bercanda ya. Tapi tujuan saya supaya keluarganya, dalam hal ini Pak Widodo dan istrinya nggak panik, nggak takut gitu. Saya nyaut dari gitu kan. Kalau takut bilang bos, gitu. Kemudian dia ketawa. Wah, saya gak ada daftar takut untuk berantem sama kamu. Kemudian saya balesin lagi, kalau kamu berani sini keluar, jangan di dapur. Masa mau berantem terus di dapur? Akhirnya dia dari dapur dengan wajah memerah, emosi datang. Terus langsung nunjuk saya. Pergi kamu. Pergi kamu. Nah, dalam hal itu Pak Widodo dan istrinya pun bingung. Loh, Wid, kenapa kamu ngusir Mas Sarip? Kalian diam. Bilang gitu. Kalian diam. Pergi kamu. Atau kalau tidak, saya habisi anak ini. Maksudnya si Widinya. Akhirnya saya kan berdiri kan. Tadinya duduk, saya berdiri. Kemudian saya bilang, kalau kamu berani, jangan di tubuh perempuan. Masuk ke tubuh kakaknya tuh yang laki-laki tuh. Kita berantem, ayo berantem sampai selesai. Kalau kamu masih di dalam situ, berarti kamu penakut. Kamu pecundang. Silakan, saya tunggu waktunya. Masuk ke dalam tubuhnya kakaknya. Silakan kalau bisa. Saya tantangin begitu. Akhirnya dia diem aja. Nah, kemudian saya nunggu kan. Saya terus ngeledekin aja gitu. Makanya kalau jadi jin yang cerdas. Saya bilang kayak gitu loh. Kalau jadi jin yang cerdas. Paling enggak kalau ngomong sama orang yang bakal bisa mentungin kamu. Ngomong sama orang yang bakal mukulin kamu nih hari ini. Tolong yang sopan. Jaga omongannya. Terus dia marah akhirnya. Kamu bisa apa? Loh, kok kamu bisa apa? Saya bilang. Ya sudah, sekarang maunya gimana? Kalau kamu bisa mengalahkan saya pergi deh dari sini. Terus dia langsung nyerang gitu. Wah, banyak omong kamu. Jadi kayak apa ya? Kayak orang ngelawak jadinya. Kayak mungkin teman-teman tahu ada orang yang ilmu dari jarak jauh gitu kan. Oh, dianya kayak gitu ke saya. Sayanya nggak ngapa-ngapain. Wallahi, saya cuman baca doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya baca itu 3 kali dan itu pelan banget. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dianya begini. Oh, kayak gitu ke saya. Terus dia kayak seolah-olah memberikan jurus gitu kan, ninjutsu atau apalah gitu, kayak Ultraman yang memancarkan cahaya laser. Sayanya nggak kerasa apa-apa. Terus tiba-tiba dia terpental. Wah, ini beneran loh. Ini beneran. Saya mengalami langsung. Saya nggak sakti, apalagi ya Allah, jangankan sakti. Saya ngelihat yang kayak gitu-gituan aja ketawa. Saya sendiri nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan. Mungkin yang konten yang grebek-grebek dukun atau ada uskun-uskun yang gus-gus gitu kan, yang adu ilmu satu begini satu begitu, terus seolah-olah kayak adu ilmu yang nggak kelihatan gitu kan. Nah, saya mengalami hal itu. Tapi saya kan ya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma baca doa perlindungan, terus dia terpental. Akhirnya dibangunkan sama Pak Widodo. Wid, bangun, Wid. Ketika dibangunin kayak gitu, dia diginiin tangannya. Hah? Diam kamu. Bilang kayak gitu ke kakaknya. Kamu kalau berani, jangan bawa-bawa nama Tuhanmu. Loh, kok gitu saya bilang? Jangan bawa-bawa nama Tuhanku. Gimana? Orang
saya adalah hambanya Allah gitu. Jadi kemana lagi saya minta perlindungan, hanya kepada Allah Ta'ala gitu kan. Saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya cuma minta perlindungan dari Allah. Kamu kalau berani jangan bawa-bawa nama Tuhanmu. Kita berduel, loh ya sudah, silahkan serang saya, beneran. Ini terjadi teman-teman, saya nggak bohong, demi Allah ini terjadi. Silahkan serang saya, mau dari depan, belakang, kanan, kiri, boleh. Saya nyoba kan, bukan berarti saya sakti loh. Demi Allah saya nggak punya ilmu tenaga dalam, saya nggak punya hal-hal seperti itu. Saya murni hanya membaca doa perlindungan, selesai. Ketika itu terjadi, si Widi ini mengeluarkan jurus-jurus. Itu ketika dia mempraktekkan jurus-jurus, itu kayak jurus silat, beneran. Kakaknya bingung, Pak Widodonya. Ini anak kok bisa begini, padahal dia nggak punya pengalaman bela diri apapun. Nggak ada, orang hidupnya itu sekolah, kerja pulang, udah gitu. Nggak ada kegiatan yang kayak gitu-gitu, ekstrakurikuler pesilat kah atau ikut kegiatan organisasi apa, nggak ada. Tapi dalam kejadian itu dia memperagakan jurus-jurus silat yang kayaknya ini sudah expert gitu, sudah profesional gitu, bukan yang peragaan jurus silat pemula. Kan kelihatan ya gimana cara koreonya apa. Nah, ketika hal itu Widi memperagakan jurus silat itu luwes banget, itu indah lah gitu kan silatnya. Dan saya tahu itu karena saya juga sebenarnya pernah belajar silat dulu banget, tapi waktu masih muda. Saya di perguruan tapak suci di Muhammadiyah. Saya tahu mana yang murni silat dan mana yang orang yang baru belajar gitu. Tapi dalam ini Masya Allah, luwes gerakannya, tangannya, kakinya itu, wah indah banget deh. Tapi ketika terakhir dia mau nyerang saya dengan jurus nggak tahu pukulan apa ya, kayak film Wiro Sableng gitu, pukulan matahari kayak begini tangannya, terus mau memukul ke saya begini. Saya diem, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak merespon, saya cuma diem, berdiri biasa, nggak ngapa-ngapain, tidak baca apa-apa. Itu pun baca doa perlindungan ketika tadi duduk doang. Kemudian begini, mau nonjok saya, nyampe sini diem. Tangannya gerak-gerak, itu persis kayak di konten-konten gerebek-gerebek dukun gitu. Para ustadz-ustadz dukun itu yang cuman bohong, konten kreator bohong itu cuman begini-gini doang. Terus dia terpental dan muntah. Mentalnya juga bukan mental kayak yang bohong-bohongan, enggak, tapi mental sampai nabrak meja, bedak gitu. Itu kakaknya bingung. Akhirnya setelah muntah, kemudian dia baru deketin saya. Dan begini. Apa itu maksudnya? Sembah saya. Loh, kok tiba-tiba sembah saya? Maksudnya gimana? Sayanya bingung. Sembah saya. Saya mengaku kalah. Akhirnya tadi bicaranya nantangin gitu dengan nada tinggi. Setelah terpental seperti itu, padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Saya nggak, hai, jurus enggak. Saya cuma diem doang, nggak ngapa-ngapain. Itu begitu akhirnya. Kemudian singkat cerita, ketika dia ngomong seperti itu, sembah saya mengaku kalah, saya siap menjadi pengikut Anda, ngomongnya gitu ke saya. Loh, akhirnya saya bilang kan, udah nggak usah drama, nggak usah yang aneh-aneh. Saya langsung aja to the point. Kamu maunya apa? Terus di sini ngapain gitu? Saya masuk ke anak ini karena saya kasihan sama dia. Saya tidak tega melihat dia sering dikucilkan, sering nangis, sering bersedih ketika di kamar. Loh, maksudnya gimana? Saya melindungi dia dari orang-orang yang jahat. Saya melindungi dia dari orang-orang yang selama ini tidak pernah mau menjadi temannya. Kemudian kan saya ngelihat ke Pak Widodo. Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama Widi? Nah, dari situ ceritalah. Posisi Widinya masih kesurupan. Jadi intinya gini ceritanya. Intinya si Widi itu ketika ibunya meninggal itu mengalami depresi yang dalam. Jadi memang dari kecil itu si Widi deket banget sama ibunya. Ketika ibunya meninggal itu ya kayak kehilangan arah hidup, dan itu menjadikan pukulan telak. Akhirnya yang tadinya ceria terus tiba-tiba ya sering nangis, sering depres gitu kan, dan sering menyendiri di kamar. Sampai di fase dia kerja pun ya seperti itu. Teman-temannya tuh nggak ada yang mau nemenin karena aneh gitu kan. Yang lainnya pada hangout mungkin ya kalau liburan, tapi dia nggak.
Dia di kamar merenung sendiri, kadang nangis sendiri. Nah, si jin ini bilang, saya menemani dia ketika dia sedang sendiri. Saya menemani dia ketika dia sedang tidak ada teman. Akhirnya saya menjaga dia dari beberapa tahun yang lalu. Oh, seperti itu ya. Terus maksud kamu apa? Ngebuat si Widi ini sering kesurupan, sering parsial dengan diri, dengan kemampuan kamu sebagai bangsa jin untuk mempengaruhi pola pikir manusia. Ya, saya membuat Widi seperti itu supaya hatinya kuat, supaya teman-temannya juga tidak mengucilkan dia. Supaya intinya si Widi ini supaya dilihat oleh teman-temannya. Akhirnya kan saya nyalahkan. Justru kalau kamu melakukan hal itu, Widi tambah dibully. Saya bilang, kalau jadi jin yang pinter coba. Dianya diem nunduk aja gitu, kayak seorang majikan marahin bawahannya gitu, dianya diem. Iya, saya ngaku salah. Gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Beneran saya nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri aja tadi. Nah, kemudian singkat cerita, ya sudah kalau kayak gitu saya minta kamu pergi. Kamu pergi dari tubuh ini, tolong jangan pernah kembali. Widi sekarang sudah ada kakaknya yang menyayangi dia, yang memperhatikan dia, yang mencintai dia. Kamu pergi. Dan apa yang dijawab sama jin itu? Baik, saya akan pergi, tapi tolong yang ditanam di depan, yang ditaruh di atas, itu dilepaskan semua, karena itu bisa mengundang teman-teman sebangsa saya untuk memperkeruh suasana di rumah ini. Ya, jadi bangsa jin pun terasa gitu kan. Ketika ada jimat-jimat yang memang ditaruh, dikubur di depan, ditaruh di kusen pintu, kusen jendela di belakang, itu terasa. Akhirnya tanpa basa-basi, Pak Widodo ambil cangkul ke belakang. Ya, saya akan gali itu semua. Keluarkan itu semua, buang itu semua. Kata si Widi ini, kata jinnya, saya percaya kepada Anda untuk mempercayakan keluarga ini, dan Anda adalah penolong terbaik untuk keluarga ini. Bilang gitu ke saya. Waduh, ini repot ini. Nah, kalau yang seperti itu justru setan nyerangnya ke saya. Bukan berarti setan itu dalam bentuk kuntilanak genderuwo, enggak. Mungkin kalau nyerangnya dalam bentuk kuntilanak genderuwo, saya senang. Kenapa? Saya bawa kamera, saya bawa mic-nya, saya podcastin mereka. Tapi setan ketika bicara seperti itu nyerang kemana? Hati saya. Akan ada bisikan ujub, sum'ah, dan riya dalam hati saya. Dan itu sangat sulit untuk dikendalikan. Bukan dengan ruqyah, tapi dengan istighfar. Karena ketika ada ucapan seperti itu, seolah-olah hati saya besar, menganggap bahwa kasus ini, keluarga ini adalah di bawah saya, dan bisa sembuh karena saya, dan itu adalah ujian terbesar untuk para peruqyah. Ketika si jin itu ngomong seperti itu, saya bilang, cukup, hentikan omongan kamu. Kalau kamu masih lanjutkan, saya pelintir kamu. Kemudian dia diam. Nah, setelah itu diambilin semua tuh, dikumpulin di depan, kemudian dia nunjuk, ini yang selama ini membuat saya, maksudnya si jin ini, lebih kuat di dalam tubuh manusia. Ini yang selama ini membuat saya betah di tubuh ini. Oh, akhirnya kakaknya pada, oh ya, oh ternyata begitu ya. Jadi kemarin waktu saya makan daging monyet, itu gimana? Tanya ke sini. Saya bilang, udah nanti dulu, nanti saya jelasin. Saya cut omongan itu, pertanyaan itu saya cut, dan akhirnya kamu bisa pergi sendiri. Tidak, bantu saya. Bantu saya untuk keluar. Jin kalau udah ketahuan jadi manja kayak gitu kan. Masuk enak, bisa sendiri, tapi giliran keluar minta dibantuin. Itu kurang ajar kadang. Tapi ya bismillah gitu kan, dengan izin Allah. Akhirnya saya minta kamu berdiri. Itu posisi matanya merem loh itu. Trans, kesurupan, matanya merem. Ketika berdiri, saya pegang telinga belakang. Jadi ini Widi, sayanya di belakang, gitu kan. Saya pegang telinganya di sini. Saya bacakan beberapa ayat. Dan yang terakhir membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-A'la, kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha, selesai. Jadi dari punggung belakang, saya pakai sarung tangan, dari punggung belakang saya tarik Bismillahirrahmanirrahim sampai ke atas. Itu seolah kayak ada angin yang keluar dari perutnya Widi, atau Widinya. Kemudian muntah sejadi-jadinya. Wah,
sampai merah, sampai ya nggak karu-karuan lah itu. Setelah itu Widi pingsan dan bangun, kemudian ya sadar. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia juga mengetahui tapi saya nggak bisa ngontrol tubuh saya, Mas. Itu namanya kesurupan parsial. Kesurupan parsial itu 50-50. Kesadaran 50% dari manusia dan 50% dari entitas lain. Nah, makanya jangan aneh kalau ada orang yang ketika ngetrans atau kesurupan ngerasa saya tuh tahu apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, tapi saya nggak bisa ngontrol tangan saya nggak bisa ngontrol kaki, pergerakan tubuh saya. Itu namanya kesurupan parsial dan itu ada, ya, itu ada. Bukan berarti halu ya, itu memang ada kesurupan. Nah, kemudian setelah itu selesai, singkat cerita, saya minta jimat-jimat tadi untuk dibakar gitu, Bismillah, dibakar di depan, kemudian saya jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi sama Widi itu ada penyakit namanya penyakit psikosomatis. Dimulai dari anxiety dulu. Saya jelasin anxiety itu apa, kemudian psikosomatis itu apa. Nah, ketika manusia menghadapi ataupun mengalami depresi yang begitu dalam dan tidak mengeluarkan stress release-nya, maka itu bisa berdampak ke penyakit psikosomatis. Itu berbahaya. Dan perlu teman-teman catat, penyakit psikosomatis itu tidak bisa terdeteksi oleh dokter umum. Di ronsen, masuk ke dokter spesialis saraf apa nggak bisa. Tapi akan terdeteksi di psikiater. Dan pola gejalanya itu sama kayak penyakit lambung. Sering muntah, sering panic attack, gemetar, keringat dinginnya keluar, kemudian juga pucet gitu kan. Tapi ketika masuk ke dokter, itu ya bilangnya baik-baik saja. Dan itu adalah psikosomatis. Saya jelaskan, Widi, ibadahnya harus dijaga, kemudian jangan lupa ke psikiater juga. Kemudian konsumsi obat yang kemarin saya tawarkan itu namanya ashwagandha. Ashwagandha sama satu lagi namanya Leonsman. Itu jadi ada 2 produk obat herbal semua. Saya dikombin jadi satu, ada Leonsman sama ashwagandha. Silakan bisa beli sendiri, saya bilang di e-commerce COD sendiri. Kemudian diminum ashwagandha 1 butir dan Leonsman 1 butir setelah sholat maghrib, itu insya Allah better. Setelah itu dibelilah dan akhirnya setelah mengkonsumsi itu saya sering WA, Wid gimana? Iya Mas, Alhamdulillah progres. Jadi yang biasanya tidur jam 1, jam 12 setelah minum itu jam 9 itu sudah ngantuk. Jam 10 itu sudah paling pol tuh jam 10 kemudian tidur. Besoknya feels better, bisa lebih fresh tidurnya karena istirahatnya juga cukup. Apa poin yang bisa diambil dari kisah kali ini dan proses ruqyah kali ini? Jadi teman-teman perlu ketahui, bangsa jin itu mengganggu tidak hanya kepada orang yang disuruh ya. Maksudnya santet sihir, bangsa jin itu kan yang bawa. Tapi ada juga bangsa jin yang mengganggu ketika manusia itu dalam kondisi stres, depresi, moodnya turun. Ada yang kasihan, ada yang iba, ada yang justru pengen ngerjain. Jadi buat teman-teman kalau yang merasa memiliki stres tinggi, beban berat, cerita aja. Kuncinya cerita kepada siapa? Kepada orang yang dipercaya. Dan tidak butuh nasihat. Nih, buat teman-teman yang punya teman yang sekiranya menunjukkan pola-pola seperti itu, tanya, kamu kenapa? Jangan menghakimi ya, tapi nanya, kamu kenapa? Kalau mau cerita, cerita aja. Dan ketika teman-teman mendengarkan cerita orang yang kena psikosomatis atau anxiety, teman-teman diem. Cukup diem, dengarkan, nggak butuh nasihati. Apalagi membandingkan, alah gitu aja, contoh saya nih, masalah begini, itu akan melukai orang-orang yang atau teman-teman kita yang sedang mengalami depresi. Insya Allah untuk konten itu atau materi itu saya akan buatkan konten khusus ya tentang mental health issues, insya Allah. Karena kaitannya itu sangat dekat dan erat sekali dengan bangsa jin. Hati-hati. Dan sebelum saya nutup konten kali ini, saya selalu berpesan kepada teman-teman, jaga ibadahnya, jaga akidah dan tauhidnya. Karena apa? Karena musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan dari faktor eksternal, dalam hal ini bangsa jin, setan, dan yang lainnya bukan. Tapi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol egonya, maka itu akan menjadi pintu yang sangat lebar untuk setan dan bangsa jin masuk dan mengganggu di dalam tubuh kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Saya Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.